Halo, salam jumpa teman-teman MPTV dimanapun berada. Hari ini dalam bincang-bincang sejenak MPTV kita kedatangan tamu istimewa ini ya. Dia adalah Bapak Ade Yunus atau yang lebih dikenal dengan panggilan akrabnya Kang Ade ya. Nah, kalau saya lihat contekan di sini bahwa Kang Ade ini adalah founder daripada Bangsa Suci ya. Sebagai penggiat lingkungan hidup, Kang Ade banyak aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat kegiatan lingkungan hidup. Ya. Lalu selain sebagai founder Bangsa Suci, dia juga adalah sebagai direktur di Jaringan Hati Nurani Rakyat. Nggak pakai hati, Pak. Oh, nggak pakai? Oh iya. Jaringan Nurani Rakyat ya. Nah, inilah tamu istimewa kita pada sore hari ini ya. Oke, apa kabar Kang Ade? Alhamdulillah baik, Om Jo, terima kasih. Sehat-sehat aja? Sehat, Ya, yang penting jaga kesehatan ya. Siap. Ya, kalaupun kantong nggak sehat, yang penting badan sehat ya. Kegiatan-kegiatannya apa aja nih selama Covid nih? Selama Covid ya sejak kita dapat kabar ada Covid di dunia, Ya. kita sudah langsung menutup lokasi kita. Sebelum pemerintah juga belum menetapkan darurat di Indonesia ya. Iya. Belum ada yang kena waktu itu. Oh iya. Setelah kita tutup, kita langsung juga gunakan protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan kita begitu ada kasus di China, kita langsung gunakan protokol kesehatan. Jadi setiap pengunjung saat itu wajib menggunakan masker, cuci tangan, terus pakai cek suhu tubuh. Ya itu sudah dari awal, sebelum kasus di Indonesia ada. Bahkan kita bantu untuk melakukan pencegahan. Kemarin itu kita teman-teman relawan di Bangsa Suci sudah gerak hampir kurang lebih sekitar 375 titik untuk melakukan penyemprotan. Di tempat ibadah, di tempat fasilitas sosial. Termasuk di tempat-tempat fasilitas olahraga. Saya lihat pakainya kayak Ghostbuster begitu ya. Makanya kita sebut namanya tim Ghostbuster. Iya. Jadi memang sebelum pemerintah bergerak, kita dari awal sejak kasus sudah di Wuhan, kita langsung teman-teman bergerak untuk lakukan upaya pencegahan. Termasuk sampai hari ini kita masih tutup, Om Jo. Masih tutup, ngikutin prosedur pemerintah sampai PSBB selesai. Sampai PSBB. Ya. Oke, Kang Ade. Nah, sekarang yang ingin saya mau sharing tanya juga sama Kang Ade nih. Kemarin itu kan lagi rame nih masalah TPA Cipecang ya. Iya. Nah, sebetulnya apa sih itu yang terjadi di Cipecang itu ya? Jadi kalau Cipecang itu sebetulnya bukan persoalan TPA-nya longsor terus jadi salah juga, bukan itu. Tapi yang paling sangat prinsipal adalah lokasi TPA yang berada persis di bantaran Sungai Cisadane. Jadi secara lokasi saja sudah menyalahi aturan. Jadi kalau lihat di Permen PU nomor 28 tahun 2015 pasal 22 ayat 1, nggak ada itu yang namanya peruntukan garis padan sungai itu untuk TPA. Jadi untuk kayak misalkan dermaga, untuk misalkan pengambilan IPA air PDAM, atau juga untuk gas, untuk listrik misalkan, pokoknya sumber daya air itu masih diperbolehkan. Tapi untuk TPA nggak ada. Jadi secara lokasi sudah salah, karena dia berada di persis bantaran sungai kayak gitu. Nah ini yang jadi persoalan sejak dari awal. Maka begitu 2015, 2016, 2017 kita terus selalu mengingatkan. Melalui persuasif kita pendekatan sudah sampaikan, komunikasi, diskusi-diskusi kita selenggarakan bahwa ada persoalan yang sangat membahayakan apabila TPA Cipecang ini terus berlangsung ditempatkan di situ. Jadi kita dari awal minta relokasi untuk dicarikan tempat lain lah selain di wilayah situ. Karena posisinya persis di bantaran. Bentar, Kang Ade. Tadi dikatakan itu secara itu yang di tepi sungai itu udah melanggar aturan. Betul. Kenapa kok tetap berlanjut? Nah itu dia. Jadi pertanyaan lagi dong, ya.
Kira-kira kenapa itu? Ya. Jadi kita sudah di 2018 kita sampai melaporkan. Jadi, sempat dilaporkan? Laporkan ke kejaksaan. Terus kita juga sampaikan laporkan di 2018 juga. Setelah kejaksaan dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup bahwa ada potensi bahaya di sana, sehingga bagaimanapun ada kementerian terkait untuk melakukan upaya pencegahan. Maka kita sampaikan laporan itu. Karena kita beberapa kali menemukan aliran-aliran sampah yang begitu sangat banyak sekali mengalir di sepanjang sungai. Kebetulan di Bangsa Suci itu kita punya namanya wash trap, tempat untuk menjegat sampah. Kita menggunakan namanya rakit ya. Rakitnya dari bambu, dari pipa, lalu kita bentangkan pakai tali seling. Nah, kalau misalkan ada sampah yang tiba-tiba istilah kita ngebesan karena saking banyaknya gitu, datangan rombongan gitu kan, banyak, ini pasti kita curiga. Karena biasanya sampah domestik yang mengalir itu ya paling yang nyangkut itu sedikit. Nah, ini pernah kejadian kita wash trap kita sampai ke bawah hanyut, Om Jo. Bahkan sampai terakhir itu kita wash trapnya di penopang kanan kirinya itu kita kedalaman 30 meter, pondasinya ikut rubuh. Saking banyak itu. Saking banyaknya. Wih, luar biasa ya. Sampah itu ya. Jadi sampah apa aja itu? Ada sampai begitu rombongan besan begitu. Ada kurang lebih 7-8 jenis sampah. Sampah ya. Ada kasur ya, bantal, tas, segala macam. Nah, ini kalau kita pas lagi banyak kita curiga. Biasanya kita tidak terlalu banyak ini. Kok tiba-tiba ada rombongan sampah gitu. Maka kita setiap ada kejadian seperti itu, dan memang kita biasa rutin setiap hari Jumat melakukan namanya Ranger Patrol atau patroli Cisadane. Ada tim namanya Cisadane Ranger Patrol. Nah, biasa kita lakukan inspeksi atau patroli. Nah, ketika ada sampah yang tiba-tiba mengalir banyak, bahkan wash trap kita terbawa hanyut. Jelasan sedikit Kang Ade, patrolinya itu biasanya dari mana ke mana titiknya tuh? Nah, kalau ketika ada kejadian atau kita biasa rutin setiap hari Jumat perjalanan patroli panjangnya dari Saung, kadang-kadang ke hulu, kadang-kadang juga ke hilir. Nah, kalau ke hulu kita susurin nih sumber sampahnya itu dari mana? Atau kalau misalkan kita menemukan cairan, misalkan tiba-tiba warna Sungai Cisadane berubah menjadi biru atau menjadi merah atau hitam pekat, maka kita susurin nih sumbernya dari mana? Dari mana? Maka tim Cisadane Ranger Patrol biasanya lakukan patroli untuk lakukan inspeksi sumbernya dari mana, mencari tahu. Nah, terakhir kemarin, jadi ini kejadian longsor itu bukan yang pertama kali Om Jo. Sudah hampir sekian kali lah, kalau kita hitung hampir sekitar 3-4 kali. Tapi yang sangat parah adalah di kemarin kejadian. Dalam kurun waktu berapa lama tuh kejadiannya tuh? Ya cukup relatif, tidak terlalu lama juga, hampir per 4 bulan gitu. Kita kadang-kadang pas lagi inspeksi, lagi patroli, kita menemukan ada longsoran tadi. Ketika kita susurin ternyata TPA Cipucak. Dan memang waktu itu beberapa kali itu karena posisinya belum diturap. Nah, tiba-tiba 2019 sudah diturap. Dan kita sampaikan bukan solusi turap itu. Kita minta untuk ditutup lalu relokasi. Bukan untuk dilakukan penuraban. Karena kalau penuraban pun di situ terjadi, sudah kita sampaikan pasti akan terjadi longsor. Karena kondisinya persis di garis badan sungai. Betulnya udah ada masukan ya waktu itu berarti sudah ada usulan untuk direlokasi itu ya. Dan akhirnya terjadilah kejadian yang sebenarnya Apa yang kita khawatirkan terjadi. Dan tadi yang kita mengkhawatirkan Sungai Cisadane kan sumber kehidupan. Om Jo minum dari PDAM. PDAM itu ngambil airnya di Cisadane. Nah, kalau Cisadane-nya tercampur sama air lindi itu air lindi itu yang dari TPA itu bekas tumpukan sampah tuh kucuran cairannya itu namanya air lindi. Gitu. Bayangkan tumpukan sampah berat yang beribu ton sampah ngumpul, cairannya itu ngalir ke sungai. Nah, itu yang Om Jo minum. Waduh. Gawat ini Pak ya. Jadi dan PDAM kota sendiri sampaikan bahwa
ada penambahan produksi akhirnya untuk melakukan klorin itu tadi, yeah. pembersihan sungai, air dari air baku itu. Nah, klorinnya ditambah. Berarti produksinya kan ongkos produksinya bertambah. Kosnya bertambah lagi. Iya dong. Jadi ada dampak ke sana. Betul. Gitu. Nah, dan kita harus jaga itu. Bagaimanapun agar sungai ini tetap terjaga, minimalisir, tidak terlalu banyak sampah yang mengalir dan limbah cair yang juga mengalir. Kan terus, ada limbah industri, ada limbah domestik gitu. Kabar terakhir gimana jadinya nih soal TPA Cipinang? Sudah ada ini kan belum, dari solusinya belum ini? Dari awal kita sampaikan solusinya tutup, lalu relokasi. Itu dari awal. Kayak komitmen dari awal begitu sudah berdiri sampai kejadian kemarin yang kita khawatirkan terjadi, kita selalu sampaikan. Relokasi sempat diusulkan juga nggak tempatnya? Apa cuman bilang aja relokasi aja gitu? Saya dari awal sampaikan Tangsel ini kan bagian dari kabupaten. Ya, ngobrol-ngobrol sedikit lah sama namanya kabupaten induknya, supaya diajakin lokasi yang layak di mana, yang tepat dan layak. Di Pondok Cabe masih lega, banyak lahan di sana. Gitu. Jadi yang paling penting adalah tidak berada di garis padan sungai, gitu. Nah, kalau sementara misalkan ada informasi kemarin terakhir kabarnya mau dipindahkan ke Jatiwaringin. Ada proses kajian lagi di sana, masih panjang. Belum lagi ada namanya izin melintas. Kan lewat kota, maka harus izin melintas dari wali kota. Jadi lewat aja ada izin melintas. Belum lagi di sana kajiannya. Nah, di Jatiwaringinnya sendiri ada masalah apa tidak di sana? Nah, jadi masih ada proses kajian. Nggak bisa ujug-ujug dipindahin dari Cipicang langsung ke Jatiwaringin, nggak bisa. Ada proses-proses kajian yang harus dilakukan. Kayaknya dipaksain ini ada sesuatu ya. Saya lihat itu benar apa tidak itu, anggarannya cukup menggiurkan juga ya waktu itu, 24M itu ya. Kalau proyeknya itu. Itu seed file-nya ya. Kalau seed file-nya kan sederhana saja Om Jo. Seed file itu di Bangsa Suci pernah kejadian di 2009. Persis yang di Imam Bonjol itu kan roboh itu. Seed file. Itu langsung APH, penegak hukum, melakukan olah TKP, lalu di sana langsung diperiksa pihak-pihak terkait, baik kontraktor, konsultan pengawas, dan para pejabat-pejabat terkaitnya di sana. Bahkan sudah ditersangkakan sampai ke ada yang masuk pidana. Ini 2009. Itu nilainya cuma 4,5 miliar. Jauh ya. Jauh. Ini 24 miliar. Kalau di harga kontraknya 21 miliar. Kan ada sesuatu yang salah di situ. Nah, kalau 4,5 miliar jadi proses, kalau ini luar biasa, masa nggak diproses? Itu di sisi itunya ada juga pelaporan juga masalah kejanggalan daripada proyek itu sendiri. Iya kan, saya lihat di lokasi yang disebut dengan patahan, lalu menyebutkan adanya abrasi. Kan tujuan daripada turap atau seed file itu kalau secara fungsi justru mencegah terjadinya longsor. Dan sudah dihitung sebelum melakukan seed file itu dihitung. Apabila terjadi misalkan pergeseran tanah, apabila terjadi abrasi kan udah dihitung sama kontraktornya. Jadi jangan nyalahin abrasi lagi. Karena semuanya sebelum dilakukan pelaksanaan itu sudah dilakukan penghitungan secara matang. Nah, tadi seperti saya gambarkan, di Bangsa Suci kita namanya masang tiang pemancang. Kita ada itu waktu pemancang Wostrep itu. Itu 30 meter, Pak, baru ketemu namanya tanah asli. Begitu ya. Lah ini saya baca kedalamannya cuma 11 meter. Jauh ya. Jadi ngambang. Terus ada lagi nyebutnya 9 meter gitu. Jadi kalau kita 30 meter ya belum ketemu tanah, itu apalagi 11 meter. Yang tadi disebutkan itu ya. Jadi udah pasti akan terjadi longsor. Dan ini yang kita khawatirkan. Mengapa kita selalu konsisten teriak tutup TPA? Karena tumpukan sampahnya terus meningkat, gitu kan. Nah, ini yang kita khawatirkan. Musim hujan juga sangat berpotensi bahaya, akan terjadinya longsor kembali, yang kita khawatirkan. Di musim panas ini nanti mendekati juga kita khawatirkan. Karena secara fisik kita lihat di sana tidak ada tangkapan gas metan di sana.
Ya minimal buat ngebuang-buang gas metan pipa-pipanya tersedia lah. Itu nggak ada ya? Nggak ada. Ya kalaupun ada sedikit di depan kelihatannya, tapi di belakangnya kita nggak lihat, nggak ada. Ini kalau tidak ada tangkapan gas metan, terus tidak ada pipa-pipa gas metan, maka berpotensi terjadinya ledakan, terjadi kebakaran. Nah, selalu makanya saya sampaikan, jangan ada tragedi TPA Lewi Gajah di Bandung yang menewaskan berapa ratusan orang. Terjadi di Tangsel. Jadi upaya kita yang sampaikan, teriak-teriaknya kita yang selalu kita teriakan adalah upaya-upaya pencegahan, mengingatkan gitu kepada instansi-instansi terkait, termasuk kepada kementerian untuk melakukan upaya pencegahan kayak gitu. Karena saat ini lingkungan hidup bukan lagi persoalan untuk dibincangkan, diskusikan, diseminarkan, apalagi di webinar kan. Lingkungan hidup adalah aksi, Pak. Actionnya melakukan action kayak gitu. Kalau misalnya ngomongin sungai, ya bantuin bersihin, gitu ya. Ya nggak usah ngomongin sungai diobrolin, diseminarkan, seremonialnya ya kan. Ngomongin sungai ya aksi aja gitu. Kalau peduli terhadap sungai ya aksi, minimal bersihin sungai. Atau tidak buang sampah di sungai. Kayak hal yang sederhana kayak gitu. Tadi karena Cisadane kan luar biasa. Jangan sampai terjadi seperti Sungai Citarum. 2017 kita sudah ingatkan. 2017 itu sungai terkotor di dunia, Pak. Itu adanya di Indonesia. Itu Sungai Citarum. Citarum itu. Sungai terbesar itu yang terkotor. Citarum itu. Nah, kita khawatir jangan sampai seperti Citarum. Cisadane jangan sampai situ Citarum. Nah, Citarum ketika sudah menjadi pembicaraan atau terjadi berita internasional, baru semua bergerak. Baru sibuk bergerak. Bikin namanya program Citarum Harum segala macam. Ya kita Cisadane nih, selagi tidak terlalu parah lah. Kita upaya-upaya melakukan pencegahan. Nah, minimal ini yang kita sampaikan dari pusat, dari Kementerian PUPR, Balai Direktorat Sumber Daya Air, sampai ke Balai Besar Wilayah Sungai Cisadane Ciliwung (BWSCC). Ini harus ada sinergi kebijakan dari pusat sampai ke daerah. Jangan sampai terjadi ini saling kesalahan kewenangan. Misalkan kata Kabupaten Tangerang, Pak Bupati, wah ini sampahnya dari kota. Nah, kan sebelum ke kabupaten lewatnya kota. Lewat kota dulu. Iya kan? Nggak mungkin belok ke lain kan? Kata wali kota, ini sampahnya kabupaten dan Tangsel. Karena sebelum lewat ke kota lewatin dulu itu namanya Gading Serpong gitu kan. Itu kan wilayah kabupaten. Lalu sebelumnya Tangsel gitu. Jadi nggak ada lagi namanya lempar-lempar kebijakan kewenangan. Tapi dari pusat kita harus sama-sama sinergi. Jadi untuk persoalan Sungai Cisadane nggak lagi harus didebatkan, tidak perlu lagi saling melempar kebijakan kewenangan, tapi harus betul-betul kita sinergi kebijakan dari pusat, kami kawal-kawal sama-sama dari pemerintah daerah yang melintas ya, dari Bogornya, Tangselnya, kabupatennya maupun kotanya. Karena ini kan sama-sama semuanya mengalir di sana. Nah minimal gini lah Om Jo, di perbatasan Tangsel dengan kabupaten misalkan, dibikinlah namanya wastrap, jaring sampah. Jadi kelihatan kan? Ini sampahnya Tangsel. Nah, dari perbatasan kabupaten nih, yang Sumarekon ya kan, Paramon sampai Gading, ke wilayah kota masuk nih, kita jegat lagi. Ini sampah kabupaten nih, gitu kan? Nah nanti dari kota yang perbatasan dengan kabupaten di bawah sana di hilir juga dibikin sekat, jegat sampah. Ini sampah kota. Ya kelihatan kan? Mana jangan lagi lempar-lemparan. Sampah Tangsel nih. Sampah kabupaten nih, sampah kota. Maka ini harus sinergi. Gitu. Nah, Cipecang adalah salah satu kasus dari persoalan begitu banyak kompleksnya persoalan di Sungai Cisadane, kayak gitu. Jadi ini salah satu kasus saja Cipecang. Nah, adakah kabar baiknya buat warga Setanggerang Raya nih untuk Cipecang ini? Karena kan banyak warga yang mungkin menjadi terdampak dengan kasus kemarin itu, Kang Ade. Bagaimana pencemarannya, limbahnya dan sebagainya, pokoknya baunya itu ya kan, banyak perumahan-perumahan yang mengeluh dengan hal itu. Adakah yang terakhir ini ada kabar baiknya nggak nih untuk ini? Kalau lihat saat ini sudah terjadi atensi, Pak. Kementerian Lingkungan Hidup sudah turun, ya kan, terkait dengan persoalan penegakan hukumnya. Artinya sudah ada atensi. Dari dulu kita laporkan.
Tapi kita tidak tahu perkembangan hasil laporan itu apa, sudah sejauh mana, hasil uji labnya apa ya. Nah sekarang begitu kejadian longsor sudah mulai turun kembali. Lalu kita lihat juga Balai Besar Wilayah Sungai Cisadane, Ciliwung juga turun, BBWSJ dengan sigap cepat gitu. Jadi ini saya kira sudah ada atensi perhatian dari pusat bahwa persoalan bantaran Sungai Cisadane ini menjadi persoalan yang sangat serius, dan juga persoalan terkait dengan tadi normalisasi, terkait dengan naturalisasi juga harus perlu diperhatikan. Jadi mudah-mudahan tadi pesan kita kepada para pemegang kebijakan, pemegang kewenangan, bahwa kita jangan menunggu seperti Citarum untuk berbuat terhadap Cisadane. Jangan nunggu kotor dulu Sungai Cisadane baru bikin namanya Cisadane harum, Cisadane wangi kayak gitu. Jangan nunggu seperti Citarum lah. Kita upaya lakukan pencegahan dari preventif dan segala macam. Kang Ade, tadi saya tertarik dengan yang tadi supaya tidak saling menyalahkan antara Tangsel atau kota atau kabupaten. Tapi kalau boleh saya tanya nih ya, boleh dijawab boleh enggak ada ini mana? Dari ketiga daerah ini, kalau menurut Kang Ade, kalau di Ponten atau zaman dulu sebutnya Ponten ya, dinilai ya. Nilai yang terbaik itu yang mana nih di antara tiga ini untuk masalah apa namanya di dalam masalah perhatian terhadap limbah, sampah dan kebersihan sungai dan lain sebagainya itu? Apakah Kota Tangerang mendapat poin B atau Tangsel poin A? Gimana kalau menurut Kang Ade deh? Ya, dulu yang selama ini diperhatikan nih. Waktu masih periodenya Pak Gubernur yang sekarang, masih waktu itu belum masih wali kota. Beberapa juga di periode awal Pak Wali saat ini, untuk khusus kota ya, itu persoalan Cisadane, anggarannya baru ditingkatkan pada status sungai terhadap status lingkungan hidupnya. Kalau kita biasanya nyebutnya SLHD, itu nilainya ratusan juta lah nilainya. Jadi nggak nyampe 1 M, nggak nyampe setengah M. Dan dalam bentuk buku aja dokumen. Status dokumen itu namanya status lingkungan hidup. Bisa dinilai sendiri lah ya dari situ ya. Jadi anggaran baru sampai situ tuh. Nah, ketika kita terus meneriakan, ketika terus kita melakukan aksi-aksi, juga kita memberikan teladan bahwa kita tanggung jawab bersama Cisadane. Nggak bisa juga kita ngandelin pemerintah. Kita ajak kesadaran masyarakat tuh sama-sama berpartisipasi bahwa ini ada tanggung jawab kita bersama. Kita ajak perusahaan yang ngambil air untuk juga turut melestarikan sungai. PDAM misalkan, ini harus terlibat di dalamnya. Atau industri-industri yang ada yang mengambil sungai sebagai olahannya dimanfaatkan misalkan oleh industri tersebut harus turun juga. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai itu di kota, bahkan sudah cukup besar anggarannya. Kayak misalkan sudah ada tim namanya tim kuning yang turun di sungai. Dulu belum ada. Mulai turun ke sungai ya. Sudah mulai kan. Terus juga ada kendaraan atau berupa speedboat dan segala macam yang sudah ada disediakan sama pemerintah. Jadi anggarannya juga terus meningkat. Terus juga ada perhatian lebih terhadap Sungai Cisadane. Udah lumayan lah ya. Jadi Cisadane bukan hanya sekedar festival Cisadane, tapi bagaimana melestarikan sungai itu bukan hanya dalam bentuk seremonial. Gitu. Saya jadi ingat lagi nih Kang Ade. Dulu pernah kalau nggak salah saya ngikutin juga tuh wali kota wakil jajarannya menyusuri sungai Cisadane dan dari basis dari Bangsa Suci mau meninjau untuk waterway waktu itu. Kok karena udah nyungsep ya program itu Pak Kang Ade ya? Coba sedikit ceritakan Kalau menurut Kang Ade bagaimana tuh itu? Jadi waterway itu sebelum pemerintah punya ide gagasan, alhamdulillah kalau Bangsa Suci sudah jalan. Karena kita sudah punya speedboat ya beberapa walaupun sedikit ya. Tapi kita bisa ngangkut orang, baik dalam bentuk wisata maupun dalam transportasi. Misalkan Kang minta anterin ke stasiun, ya kita turunin di Robinson gitu kan.
Nah, jadi kita sudah jalan sebetulnya kalau di Bangsa Suci ya. Cuma kalau namanya pemerintah kan ada tahapan perencanaan. Itu buat wisata ya? Buat wisata atau apa itu? Wisata dan transportasi gitu. Oh gitu. Jadi tadi saya sampaikan ada kawan nih turun di Kebon Nanas. Terus dari Serang misalkan turunnya di Kebon Nanas, terus minta diantar sampai ke stasiun. Kita jemput di belakang eretan Kebon Nanas. Ada dermaganya di situ? Ada dermaganya. Dermaga eretan itu. Kita jemput, baru kita anterin ke stasiun. Nah, menarik ini. Itu waktunya itu temporer apa gimana deh? Itu kan kita belum ada manajemen ya. Belum ada itunya. Jadi ya kalau bicara di transportasi kita sudah ngangkutin orang. Ngangkutin ya. Untuk bantuin orang pindahin kan. Ya. dari transportasi bis ya kan turunnya di Kebon Nanas, tapi pengen ada rencana di planning untuk lebih itu lagi. Nah, kalau pemerintah kan ada program tuh selalu ada perencanaan, ada tahapan-tahapan. Nah, sekarang sudah mulai kalau saya lihat di Pemkot ada namanya dermaga. Terus juga sudah mulai ditinggikan jembatan yang di Gerendeng itu. Jembatan baru Gerendeng nanti kan itu menjadi salah satu ikon lah ya dari nanti waterway. Nah, juga tadi harus diperhatikan juga ketinggian daripada jembatan-jembatan yang ada kayak gitu. Jadi jangan sampai nanti punya waterway perahunya besar, tinggi, nyangkut di jembatan kayak gitu. Tapi kalau dari tahapan sih sudah mulai ada dermaga. Ada dermaga, sekarang kan dermaga sudah 3 yang sudah dibangun ya. Ada dermaga yang baru di Bangsa Suci di pojokan itu. Lalu dermaga di Kampung Bekelir sudah ada. Babakan Babakan. Lalu sama yang di belakang Masjid Agung. Ya. Jadi sudah ada 3 dermaga untuk disiapkan untuk waterway. Jadi tinggal mungkin nanti perahunya, tinggal manajemennya segala macam, sama pengaturan airnya. Mudah-mudahan bisa tadi kalau misalkan airnya tinggi, ya mentok. Karena jembatannya pendek sekali. Itu perlu diperhatikan masalah-masalah teknis itunya ya. Yang terakhir Kang Ade, kalau kita lihat, kalau menurut Kang Ade, kontribusi limbah dan sampah itu antara pemukiman atau tempat tinggal dengan limbah industri, sementara ini kontribusi yang paling besar itu dari pihak perumahan atau dari industri nih kalau Kang Ade amati selama ini. Awal kita di 2012 ya, Bangsa Suci sudah mulai berada di kawasan sungai. Itu masih terdapat banyak masyarakat yang buang sampah, limbah domestik. Buang sampahnya langsung ke sungai. Karena bagi mereka ya sungai itu tempat sampah. Jadi kan rumahnya di pinggir sungai, begitu keluar dari rumah belakangnya langsung buang saja ke sungai. Itu 2012 yang lalu. Nah, perlahan ini juga adanya ketidaktahuan masyarakat. Perlu adanya edukasi terhadap masyarakat. Maka Bangsa Suci salah satunya yang pertama kali kita galang adalah edukasi terhadap masyarakat, supaya masyarakat bisa mengetahui kenapa sih sungai itu harus dijaga, mengetahui kenapa kalau misalkan buang sampah sembarang ke sungai nanti dampaknya apa. Nah, ini kita edukasi dulu kepada masyarakat. Sebelum kita melakukan apapun di Bangsa Suci, yang pertama kali kita lakukan adalah edukasi terhadap masyarakat bantaran sungai. Alhamdulillah, begitu di 2017, di 2016, 2017, masyarakat sudah memiliki kesadaran terhadap wilayah lingkungannya, sehingga sampah domestik itu sudah berkurang. Nah, sampah domestik yang masih tadi ngebesan, masih dari TPA Cipecat. Tapi kalau yang masyarakat membuang secara langsung sudah tidak ada. Per 2018-2019 kami lakukan patroli, sudah tidak ada. Kalau dulu sering menemukan, langsung dibuang. Sekarang udah mulai berkurang. Sudah berkurang, bahkan hampir tidak ada. Karena ada. Mereka sudah ada punya TPST sendiri untuk pembuangan sampah sementara di wilayah. Kalau helikopter masih banyak kan sih bantaran sungai ini? Tangerang Raya nih. Kalau wilayah tahu kan helikopter kan? Kalau kabupaten mungkin masih banyak. Jamban yang langsung dibuang ke situ kan? Ya, kalau kabupaten masih banyak. Kalau kota saya kira sudah mulai berkurang ya. Sudah berkurang, bahkan tidak ada. Bahkan nyaris tidak ada ya. Kalau masih di 2016 2017 ke belakang mungkin masih banyak. Terus masalah limbah industri sekarang yang terakhir. Kalau limbah industri justru sekarang ini kan
sejak 2017 masyarakat sudah mulai tumbuh kesadaran itu. Nah, industri justru kita tindak. Bahkan upaya penindakan kita sampai pada penutupan namanya outlet. Outlet tumbuhan limbahnya kita langsung lakukan cor. Jadi bawa semen, gitu ya? Bawa pasir kita langsung tutup. Bodoh amat umurnya. Mau mampet gitu. Tapi itulah upaya yang kita lakukan. Jadi limbah industri masih jalan. Kadang-kadang yang lucu adalah ketika misalkan kita laporkan, terus instansi terkait melakukan penindakan, disampaikan bahwa mau bangkrut pabriknya gitu. Tapi sampai sekarang masih ada tuh pabrik. Alasan terus. Pabriknya mau tutup ya. Ternyata masih terus berproduksi kok. Sampai sekarang. Kang Ade, karena kita terbatasan durasi nih ya, sebetulnya masih banyak yang kita mau bicarakan lagi. Pasti baru pembukaan aja, ini baru kulitnya aja sih. Makanya saya simpan dulu pertanyaan berikutnya supaya Kang Ade mau hadir lagi dalam bincang-bincang kita di MPTV ini ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini menjadi satu wawasan baru buat para pemirsa MPTV, dan mereka bisa dapat pengetahuan yang kita dapat pada bincang-bincang kali ini mengenai sedikit tentang Sungai Cisadane. Dan sukses selalu buat Bangsa Suci dan teman-teman ya, yang menjadi penggiat masalah lingkungan hidup yang tiada lelah dan tiada bosan-bosannya untuk bisa sehingga menjadi Sungai Cisadane yang menjadi sesuatu yang sangat kita harapkan bisa terjadi di sana itu. Kita hanya bagian kecil aja. Makasih banyak Om Jo. Itulah bincang-bincang sejenak kita dengan Kang Ade Yunus, salah satu penggiat masalah lingkungan hidup di Bangsa Suci. Bagaimana apa yang kita dapatkan ini semoga bisa menjadi sesuatu yang positif buat kita semua, dan juga masukan-masukan buat pemerintah setempat yang khususnya yang ada di Tangerang Raya, karena baik Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangsel ini. Itu aja. Terima kasih.